Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai pengaruh metode web call 4.0 terhadap kepuasan pengguna website Politeknik Negeri Sriwijaya. Sebelum kita melangkah lebih jauh dan membahas mengenai kepuasan pengguna terhadap website Politeknik Negeri Sriwijaya dan metode web call 4.0, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Seladinda Setiana, nomor absen 25 dari kelas 3G di 4 Manajemen Pemasaran dari Politeknik Negeri Malang. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 poin terhadap kepuasan pengguna terhadap website Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi yang poin pertama, kita mengetahui ya bahwa perkembangan teknologi ini semakin berkembang dan semakin cepat dan pesat dalam penyebaran informasinya. Tidak menutup kemungkinan kita bisa mengakses informasi itu dengan kemudahan-kemudahan yang ada, kemudian dengan beberapa media. Nah, seperti media internet yaitu website. Jadi di website ini kita bisa mengakses informasi terkait apa yang ingin kita ketahui terhadap suatu informasi, kemudian kita bisa mengakses informasi tersebut secara lengkap di website itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan juga, jadi Politeknik Negeri Sriwijaya ini memiliki layanan informasi dan berita melalui internet dalam bentuk pengadaan situs website, yaitu di mana websitenya adalah www.polsri.ac.id. Jadi website ini dirancang khusus oleh pihak manajemen pengelola dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pengguna masyarakat maupun mahasiswa. Nah, di sini adalah bentuk atau media website dari Politeknik Negeri Sriwijaya itu sendiri. Ada beberapa fitur di dalamnya, seperti fitur home, profile, jurusan dan program studi, akademik, berita, riset, dan lain-lain. Jadi di sini kita bisa mengakses kita bisa mengetahui informasi apa yang ingin kita dapatkan. Kita bisa mengakses di dalam bentuk-bentuk fitur yang sudah terdapat pada website Politeknik Negeri Sriwijaya itu sendiri. Nah, menyinggung mengenai website. Jadi teman-teman udah ada yang tahu nggak pengertian dari website itu sendiri itu apa? Nah, jadi website atau World Wide Web itu biasanya disebut dengan kata website, di mana website ini merupakan salah satu sumber daya internet yang berkembang semakin pesat. Nah, website ini biasanya disebarluaskan melalui hypertext. Di sini maksud dari hypertext ini adalah suatu cara untuk menghubungkan berbagai dokumen di internet. Jadi hypertext ini memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka satu dokumen dengan dokumen yang lainnya, seperti itu. Kemudian tadi ada di judul itu mengenai metode web call 4.0. Jadi teman-teman, metode web call 4.0 ini sebenarnya merupakan hasil analisis dari web call 3.0 yang dimana membawa pada identifikasi sebanyak 3 dimensi di dalamnya dari kualitas e-commerce, yaitu seperti kegunaan, kemudian layanan informasi, dan layanan interaksi. Nah, jadi dalam suatu website itu kita memang dirancang secara khusus untuk memudahkan pengguna, kemudian tampilannya itu seperti apa, kemudian navigasinya dalam website itu seperti apa, kemudian fitur-fiturnya itu apa saja, dan memang website itu dibuat untuk memudahkan kita mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, tadi kan sudah membahas mengenai sedikit membahas mengenai perkembangan teknologi, kemudian membahas sedikit sekali mengenai website, kemudian membahas mengenai web call 4.0. Jadi setelah itu di sini ada hasil analisis terhadap kepuasan pengguna website itu sendiri. Jadi yang pertama ada uji validitas. Di sini ada 4 variabel di mana ada X1, ada X2, X3, dan Y. Di sini sudah terdapat hasilnya, ada sebanyak beberapa data di sini dikatakan reliable atau dikatakan valid ketika nilai Airtable itu dengan signifikansinya 0,5. Jadi untuk nilai Airtable dengan N sama dengan 100, maka didapat Airtable-nya itu sebesar 0,195. Jadi kita dapat mengetahui Airtable itu dari mana? Kita bisa mengetahui Airtable ini menggunakan rumus, kemudian kita analisis. Jadi nanti kita pasti menggunakan nilai signifikansinya itu ada tiga macam sebenarnya. Ada nilai signifikansinya 1%, kemudian ada 5%, dan 10%. Tetapi pada
penelitian itu kebanyakan menggunakan yang 5%. Kemudian kita bisa melihat R-tabel itu di tabelnya menurut Junaidi Chaniago. Jadi kita setelah menemukan hasilnya melalui rumus-rumus itu sendiri, kita bisa menentukan atau kita bisa mengetahui nilai dari R-tabelnya itu di dalam tabel Junaidi Chaniago. Nah, di sini diketahui bahwa R hitungnya itu di atas 0,05, jadi bisa dikatakan hasil uji validitasnya itu adalah valid. Nah, selanjutnya di sini ada uji reliabilitas. Nah, teman-teman, dikatakan reliable karena di sini syarat reliable itu adalah 0,6. Dan pada 4 variabel yang sudah saya sebutkan tadi, ada variabel kegunaan, variabel informasi, variabel interaksi, dan yang terakhir variabel kepuasan itu nilainya di atas 0,6. Jadi bisa dikatakan hasil ujinya adalah reliable. Karena dari variabel pertama sampai variabel keempat itu hasilnya di atas 0,6. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada uji multikolinearitas. Di sini ada 3 variabel yang diuji menggunakan metode uji multikolinearitas. Di sini ada variabel kegunaan, ada variabel informasi, ada variabel interaksi. Di mana nilai toleransinya itu di variabel kegunaan sebesar 0,407, kemudian pada variabel informasi sebesar 0,307, kemudian pada variabel interaksi sebesar 0,344. Nah, pada VIF-nya ini, pada tabel VIF-nya ini, variabel kegunaannya sebesar 2,459, kemudian variabel informasinya sebanyak 3,258, dan yang terakhir variabel interaksinya nilai VIF-nya sebesar 2,904. Jadi, ketika nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari angka 10, maka tidak terjadi adanya multikolinearitas. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, selanjutnya ada heterokedastisitas. Jadi, hasil pengujian heteroskedastisitas ini menunjukkan bahwa titik-titik yang ada di grafik itu, yang ada di gambar itu, tidak membentuk pola tertentu. Jadi titik-titiknya ini menyebar dan tidak membentuk pola tertentu atau khusus, dan tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik ini menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kemudian kita bisa menyebutkan, karena ini tidak membentuk suatu pola tertentu, tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya ada uji normalitas data. Di sini ada grafik, ada gambar. Nah, kemudian gambar ini adalah garis di sekitar diagonal seperti itu. Nah, kenapa disebutkan hasil data ini memenuhi asumsi normalitas? Karena kita bisa melihat gambar di samping data itu menyebar di sekitar garis diagonal. Yang lurus ini adalah garis diagonal, jadi datanya ini menyebar di sekitar garis diagonal, seperti itu. Bisa dikatakan memenuhi asumsi normalitas, seperti itu. Nah, kemudian ada analisis, yaitu uji T dan uji F. Di sini juga lagi-lagi ada data, di sini ada hasil uji multikolinearitas, ada 3 variabel yang diuji, ada variabel kegunaan, variabel informasi, dan variabel interaksi. Di sini bisa kita lihat bahwa T hitungnya dan T tabelnya sudah dapat diketahui. Jadi pengaruh variabel kualitas kegunaan, kualitas informasi, kualitas layanan interaksi, dan kualitas desain diketahui berdasarkan uji F. Nah, F hitungnya ini didapat sebesar 77,294, lebih besar daripada nilai F tabel yang nilainya sebesar 2,47. Nah, setelah saya membahas sedikit mengenai perkembangan teknologi, kemudian ada sedikit menyinggung mengenai website, kemudian menyinggung mengenai metode web call 4.0, jadilah kita ada di akhir presentasi, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi saya ini yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama adalah kualitas kegunaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Jadi variabel kualitas kegunaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Kemudian variabel kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Kemudian kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Dan yang terakhir, secara bersamaan kualitas kegunaan, informasi, baik informasi kemudian dan layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Jadi, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sedikit informasi yang sudah saya sampaikan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.